Squidward. Yellow Zen look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di rumah SpongeBob, terlihat dirinya sedang membongkar gudang peralatan yang dalam aktivitasnya itu ia juga menemukan cangkang kecil milik Gary. Akan tetapi baru saja sebentar memeluk, sial beberapa kutu keluar yang sontak membuat SpongeBob terkejut hingga berakhir dirinya pun menabrak tumpukan barang. Namun setelah berusaha bangkit dari hal itu, tak disangka SpongeBob menemukan sebuah kotak imajinasi yang langsung dibawa keluar sambil berekspresi senang. Kemudian SpongeBob yang masuk ke dalam sambil melakukan sesuatu, tiba-tiba Patrick muncul sambil membawa seekor ceret yang selanjutnya barulah dirinya bersenang karena melihat adanya sebuah kotak. Patrick yang mencoba masuk dan mencoba menutup bagian atas, tak berapa lama kemudian mereka juga berusaha mengeluarkan kaki untuk berjalan-jalan menuju ke suatu tempat. Hingga ketika ditelusuri lagi, rupanya SpongeBob dan Patrick mengarah ke tempat servis kotak imajinasi, yang mana di sini dirinya langsung mengatakan beberapa kerusakan pada kotak. Kemudian sang ahli yang mencoba memeriksa keadaan, rupanya pemeriksaan itu berlanjut mengarah ke garasi yang diikuti oleh mereka berdua. Berusaha dan terus berusaha memperbaiki layaknya kendaraan. Sial, ketika sudah selesai, sang ahli mengatakan bahwasanya kotak yang dimaksud sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dan akan hal yang dimaksud, dirinya juga mencoba menawarkan benda lain yang ada di tokonya. Namun SpongeBob yang tidak tertarik akan barang yang ditawarkan, akhirnya kotak yang sempat ia bawa kembali dibawa pulang. Dengan bercampur rasa sangat kesal. Apalagi Patrick yang sudah terlanjur emosi, tanpa pikir panjang melemparkannya menjauh ke arah rumah Squidward. Tapi bukannya menjadi hal baik, sial Squidward yang mengamuk tak disangka dirinya tersandung hingga membuat masuk ke dalam dan tidak bisa beranjak untuk keluar. Di sisi lain, SpongeBob dan Patrick yang dengan sigap mendekat mengejutkan di saat dibuka Squidward sudah tak berada di dalam, yang dengan itu menjadikan mereka berdua bersenang karena kotak imajinasi berhasil berfungsi kembali. Selanjutnya di saat kotak ditutup kembali, rupanya Squidward yang telah berada di dalam merasa gelap, serta ketika Squidward berteriak meminta senter, beruntung SpongeBob yang mendengar langsung memberi tutorial. Yang mana ketika Squidward membayangkan sesuatu, hal yang dipikirkan otomatis akan terwujud. Selanjutnya benar saja Squid yang mencoba membayangkan senter, alhasil hal itu berhasil dengan sedikit terheran dengan apa yang terjadi. Berusaha melihat ke beberapa sudut ruangan, tiba-tiba tepat di samping ada sebuah tangga yang ketika berjalan ke atas dan sampai puncak, sial tangga yang dimaksud tanpa sebab bisa menghilang. Dan akhirnya dirinya menjadi terjatuh sangat keras. Akan keributan yang dilakukan di dalam kotak, rupanya SpongeBob mencoba menyemangati Squidward, serta tak lama dari itu dirinya juga sempat memikirkan suasana di pinggir pantai. Dan di saat hal tersebut terjadi, tanpa berlama-lama ia langsung bersantai bersama dengan seorang pelayan yang bertugas memberi minum. Namun SpongeBob yang berada di luar juga mempertanyakan aktivitas yang dilakukan Squidward, dan belum saja lama hal itu dijawab, tiba-tiba lokasi Squid telah berubah menjadi di lokasi hutan. Dan di saat Patrick yang mencoba berbicara, sial kursi miliknya langsung berubah menjadi seekor monster ular yang berlanjut melilit badannya secara brutal guys. Di sini Squidward yang panik bercampur ketakutan, dengan sigap dirinya kabur, yang dalam pelariannya itu tak disangka tepat di depan terdapat seorang perempuan. Ya walaupun ketika SpongeBob mencoba mengatakan untuk berubah, benar saja sosok yang dimaksud menjadi monster ganas. Kemudian Squid yang kembali berlari dan bersembunyi untuk menghindar dari ancaman, membuat dirinya berteriak kepada SpongeBob, dan mereka berdua yang mendengar hanya santuy seperti tidak ada masalah. Ya walaupun di sini jelas terdengar suara baku hantam terhadap monster. Di sisi lain, Squid yang telah dihajar habis-habisan, tiba-tiba tubuhnya muncul pakaian petualang yang sudah dilengkapi teropong kali 1000. Tapi yang sangat bikin kurang ajar, Patrick yang dengan berani menyebutkan gajah
Hal apes langsung terjadi di mana Squidward dikejar oleh beberapa hewan yang ketika pelariannya berakhir, di depan terdapat balon udara hasil dari imajinasi sang SpongeBob. Hingga dengan rasa ketakutan, Squidward dengan sigap mengikat tali pada kaki yang berlanjut terbang ke atas, dan gajah yang mengejar tak dapat untuk baku hantam. Dan di saat kita kembali lagi keluar, rupanya lagi-lagi terdengar suara jeritan di mana Squidward yang telah terbang diterpa angin tornado sampai-sampai pengikat dari tali terlepas, dan setelah berproses jatuh ke bawah, tiba-tiba ada beberapa gelembung besar yang sontak dirinya masuk ke dalam. Ya, walaupun setelah mendarat, balon udara yang tadi tanpa ragu menimpa. Setelah hal tersebut, kembali Patrick menyebutkan dinosaurus, dan Squidward yang mengalami hanya bisa kabur dengan cepat, sambil sesekali menghindari gigitan. SpongeBob dan Patrick yang mencoba duduk untuk menikmati kebahagiaan Squidward. Ternyata ketika kita kembali ke dalam, Squid sudah berada di klub jazz yang dilengkapi oleh para pemain musik. Di sini ia yang merasa damai sambil memesan segelas kopi. Sial, baru saja menikmati ketenangan. Lagi-lagi mereka yang berada di luar berimajinasi musik rock, sampai-sampai kopi yang diminum berubah menjadi batu. Serta orang yang bermain musik diganti oleh SpongeBob dan Patrick. Tak terkecuali seorang Bubble Bass yang hanya membuat rusuh kesenangan Squidward. Hingga dengan hal tersebut, kota imajinasi pun bisa berubah menjadi memanas. Detik-detik pun berlalu dan kota sudah kembali normal. SpongeBob sempat memasuki sebuah kertas, di mana ketika hal itu dilihat oleh Squid, ternyata itu adalah gambar sang SpongeBob yang bisa keluar dan bergerak hanya untuk mengganggu. Seperti yang kalian lihat, dirinya habis-habisan dihajar dengan cara dibanting, dan mereka berdua yang melihat hanya berdiam di tempat. Squidward yang sudah terlanjur terancam apa boleh buat tinta perlindungan diri langsung keluar, yang setelah berhasil menghajar dengan cepat ia membuat sebuah pintu yang tak lain untuk bisa kabur dari imajinasi yang buruk. Dan benar saja, Squidward yang sudah ketakutan berhasil keluar dari kotak yang dimana posisinya telah berada di depan rumah. Kemudian Squidward yang sempat mencari keberadaan SpongeBob dan Patrick, dengan sangat tidak peduli ia hanya berlanjut menghiraukan. Serta setelah itu dirinya langsung menuju ke Krusty Krab. Namun di sini Squid yang senang karena berhasil kembali hidup normal, tapi tidak di sisi lain yang mana rupanya Squid masih tetap berada di dalam kotak, dan mereka berdua hanya bertanya-tanya tentang aktivitas yang dilakukan oleh Squidward. Hingga kemudian film pun berakhir guys.